saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, yang saya mau adalah cukup sama kaos aja, kan gitu kan? Waduh. Itu arti dari kata la ilaha illallah, menafikan semuanya. Abah itu yang ibadahnya bukan kepada Allah. Abah itu yang ibadahnya bukan kepada Allah. Yang belum takin, walaupun Imam Masjidil Haram modar mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas tentang video Aba Aos. Namun kali ini video tersebut berasal dari murid Aba Aos yang sudah menganggap bahwa gurunya sudah sebanding dengan Allah dan Nabi-Nya. Entah sampai kapan kita terus membahas berita tentang Aba Aos, karena begitu banyak video yang tersebar luas di media sosial tentang fatwa Aba Aos yang bisa menyesatkan umat muslim di tanah air. Mulai dari umroh ke Eropa, mengharamkan seorang pemimpin menggunakan peci hitam, sholat wajib menggunakan peci merah putih, memiliki tongkat warisan para nabi, hingga mempunyai hajar aswad yang turun dari langit. Dengan begitu banyaknya penyimpangan dari ajaran Aba Aos, namun tidak membuat para jamaah dan muridnya ragu tentang ajaran tersebut. Bahkan dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, seorang murid Aba Aos mengatakan bahwa apa yang dikatakan Aba Aos harus dilakukan para muridnya sebagai bentuk ketaatan pada gurunya. Bahkan mereka berani mengatakan, jika memiliki Aba Aos di dunia ini maka mereka juga telah memiliki Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut kemudian disandingkan dengan kata tauhid la ilaha illallah. Yang kita miliki adalah Allah. Bahasanya yang kemarin itu saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, yang saya mau adalah cukup sama kaos aja, kan gitu kan? Itu arti dari kata la ilaha illallah, menafikan semuanya. Ketika kita memiliki Aba Aos, berarti kita memiliki Rasulullah dan memiliki Allah. Kita pinta, yang kita miliki adalah Allah. Bahasanya yang kemarin itu saya tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Yang saya tahu, yang saya mau, yang saya punya, yang saya mau adalah cukup sama kaos aja, kan gitu kan? Itu arti dari kata la ilaha illallah, menafikan semuanya. Ketika kita memiliki Aba Aos, berarti kita memiliki Rasulullah dan memiliki Allah. Itu arti dari kata la ilaha illallah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makna sesungguhnya dari la ilaha illallah adalah pengakuan dan keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini berarti semua bentuk penyembahan kepada selain Allah seperti berhala, kuburan, atau makhluk lain adalah keliru dan batil, serta harus disertai pengamalan dan ketaatan penuh pada konsekuensi kalimat tauhid tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Abah itu yang ibadahnya bukan kepada Allah. Abah itu yang ibadahnya bukan kepada Allah, tapi oleh Allah. Gitu. Makanya pasti diterima, dah olehnya. Tahun 68, talqin. Hari itu juga Abah sholat, Abah pasti diterima. Kenapa? Ikut orang yang sholat itu pasti diterima. Siapa? Abah Anom. Para ulama sering menekankan pemahaman mendalam terhadap makna kalimat tauhid ini agar tidak sekedar diucapkan, tetapi dipahami esensinya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk ketaatan total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya berikut ini. Barang siapa di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk? Ini hadisnya dikerat, dipotong. Ada dalam kelanjutannya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, masuk surga. Oh, sedap betul. Hanya kerana la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun zina walaupun mencuri. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya apa? 3. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Wal iqraru bil lisan, diucapkan lidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh.
Begitu menurut Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah yang dimaksud oleh Nabi itu hanya lafaz semata atau termasuk apa yang terucap di hati? Al-iqraru bil lisan, nomor 2. La ilaha illallah itu nomor 2. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Hati dulu, selepas di hati baru diucapkan di lidah, selepas itu diamalkan dengan anggota tubuh. Perhatikan baik-baik. Anda ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah. Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah, jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berucap. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, yang ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu Rabb, Rabb, Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu, qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya ahad. Kalau sudah Anda katakan mantap Allah, ahad, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah satu-satunya kata yang hanya ditujukan pada Tuhan yang hak. Ya, silahkan cek dari namanya. Saya pernah turunkan di sini. Dari namanya tidak akan pernah bisa disaingi oleh nama-nama lain yang dipertuhankan. Setiap Anda hilangkan huruf dalam kalimat ini akan menunjuk pada zat yang sama, yang ahad. Ahad satu-satunya, tidak ada yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.